Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Arsa Pratama. Saya dari Prodi D3 Analis Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari instrumentasi yang berjudul ELISA. Baiklah, ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay merupakan suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi keberadaan antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Metode ELISA ini sudah diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Petman dan Eva Engvall. Adapun prinsip dasar dari ELISA yaitu analisis interaksi antara antigen dengan antibodi dengan menggunakan enzim sebagai penanda reaksi. Sedangkan prinsip kerja dari metode ELISA ini yaitu adanya ikatan antara antigen dengan antibodi yang kompleks dengan penambahan enzim atau substrat tertentu dan enzim peroksida yang akan memberikan perubahan warna pada saat hasil yang positif. Metode ELISA memiliki 4 tipe, yaitu direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA. Dari keempat metode tersebut tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Tipe yang pertama yaitu direct ELISA, digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel ELISA direct menggunakan suatu antibodi spesifik untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan pada sampel yang diuji. Adapun kelemahan dari ELISA direct ini, yang pertama, imunoreaksi antibodi kemungkinan akan berkurang akibat bertaut dengan enzim. Kelemahan yang kedua yaitu penautan enzim sinyal ke setiap antibodi menghabiskan waktu dan mahal. Ketiga, tidak memiliki fleksibilitas dalam pemilihan tautan enzim dari antibodi pada percobaan yang berbeda. Keempat, aplikasi sinyal yang hanya sedikit. Kelima, tautan yang mengandung antigen yang diinginkan harus dimurnikan sebelum digunakan untuk uji ELISA direct. Sedangkan kelebihannya adalah metode yang cepat. Kemungkinan terjadinya kegagalan dalam uji ELISA akibat reaksi silang antar antibodi lain dapat diminimalisir. Tipe yang kedua yaitu ELISA indirect. ELISA indirect yang dideteksi dan diukur konsentrasinya merupakan antibodi. ELISA indirect menggunakan suatu antigen spesifik dan antigen sekunder spesifik tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang diuji. Kelemahan pada ELISA indirect ini, yang pertama, membutuhkan waktu pengujian yang relatif lama. Sedangkan kelebihan dari tipe ELISA indirect ini, yang pertama, terdapat berbagai macam variasi antigen sekunder yang terjual secara komersial di pasar. Kedua, imunoreaktivitas dari antibodi yang diinginkan tidak terganggu oleh penautan enzim sinyal ke antibodi sekunder karena penautan dilakukan pada wadah yang berbeda. Ketiga, tingkat sensitivitas meningkat karena setiap antibodi yang diinginkan memiliki beberapa epitop yang bisa berinteraksi dengan antibodi sekunder. Tipe yang ketiga yaitu ELISA sandwich, menggunakan antibodi primer spesifik untuk menangkap antigen yang diinginkan dan antibodi sekunder tertaut enzim sinyal untuk mendeteksi keberadaan antigen yang diinginkan. ELISA sandwich digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen multivalen yang kadarnya sangat rendah pada suatu larutan yang tingkat kontaminasi tinggi. Adapun kelebihan dari tipe ELISA sandwich ini berada pada tingkat sensitivitas yang relatif lebih tinggi karena antigen yang diinginkan harus dapat berinteraksi dengan dua jenis antibodi, yaitu antibodi penangkap dan antibodi detektor. Kemampuannya menguji sampel murni dan mampu mengikat secara selektif antigen yang dikehendaki. Sedangkan kekurangan dari tipe ELISA sandwich ini yaitu hanya dapat diaplikasikan untuk antigen yang bersifat multivalen, serta sulitnya mencari dua jenis antibodi yang sama pada sisi antigenik yang berbeda. Adapun tipe ELISA yang keempat yaitu ELISA kompetitif.
ELISA kompetitif dapat diaplikasikan untuk mendeteksi keberadaan antigen dan antibodi. Kelebihan dari ELISA kompetitif ini tidak diperlukannya purifikasi terhadap larutan sampel yang mengandung antibodi dan antigen yang diinginkan, tapi hasil yang diperoleh tetap memiliki tingkat sensitivitas tinggi akibat sifat spesifikasi dari antibodi dan antigen. Penggunaan dari metode ELISA ini yang pertama dapat mengevaluasi kehadiran antigen dan antibodi dalam sampel karena merupakan metode yang sangat berguna untuk mendeterminasi konsentrasi antibodi dalam serum. Yang kedua, metode ini juga bisa diaplikasikan dalam industri makanan untuk mendeteksi alergen potensial dalam makanan seperti susu, kacang, dan telur. Yang ketiga, ELISA juga dapat digunakan dalam bidang teknologi untuk uji pendugaan cepat dalam berbagai kelas obat. Adapun kelebihan dari metode ELISA ini yaitu ekonomis dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Sedangkan kekurangan dari metode ELISA yaitu kemungkinan besar terjadinya hasil positif palsu karena adanya reaksi silang antara antigen satu dengan antigen yang lain. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa baru yang masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.